Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sehat dan salam edukasi. Sahabat edukasi, dalam channel YouTube kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan kutipan dan pembuatan daftar pustaka dengan mudah dan instan dengan menggunakan Microsoft Word. Sebelum masuk kepada materi, sebaiknya ya sahabat edukasi klik like dan subscribe ya. Dengan cara tersebut sahabat edukasi sudah mendukung channel YouTube ini ya untuk dapat eksistensi ya, untuk menjaga eksistensi channel YouTube ini dapat menyebar luaskan ilmu pengetahuan dalam nilai-nilai kebaikan. Dan jangan lupa sahabat edukasi untuk share konten YouTube ini ya untuk dapat lebih menyebar luaskan nilai-nilai kebaikan. Dan secara tidak langsung itu akan menjadi amal jariah ya bagi kita semua sahabat edukasi. Baik, sebelum kita masuk pada tahap membuat kutipan sampai pada tahap pembuatan daftar pustaka, terlebih dahulu kita buka dulu Microsoft Word-nya. Baik, sahabat edukasi, setelah Microsoft Word-nya tampil ya, maka terlebih dahulu kita harus cari dulu referensinya ya, sumber kutipannya. Kita ingin mengutip pada referensi yang bagaimana ya, karena referensi itu sangat banyak sekali ya. Nanti pada waktu saat kita membuka Microsoft Word ya untuk melakukan pengutipan dan pembuatan daftar pustaka, maka yang dipahami adalah di bagian reference ya. Di bagian reference ini klik, maka nanti yang harus dipahami ya oleh sahabat edukasi yaitu terkait manage source, stylenya ya, bibliografi sampai pada tahap insert citation ya. Di bagian citation and bibliography ya, bibliografi ya. Nah, nanti di sini ya ada jenis ya, jenis citasinya ya. Ini macam-macam ya, ada Harvard juga ya. Oke, sebelum kita masuk kepada tahap bagaimana cara melakukan pengutipan, maka kita cari terlebih dahulu ya yang namanya referensinya. Nah, sebagai contoh, kita ingin mengutip pernyataan penulis ataupun teori yang ada di dalam artikel jurnal penelitian. Baik, kita minimize terlebih dahulu. Maka kita buka dulu ya Google ya, Chrome. Nah, baik sahabat edukasi, selanjutnya kita cari jurnal penelitian ya. Nah, ini ya. Sebagai contoh, di sini saya ingin mengutip ya artikel penelitian di dalam jurnal kesehatan masyarakat ya, jurnal Anada ya, Anada Jurnal Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini kita cari ya sebagai contoh ya. Oke, kita telusuri terlebih dahulu sahabat edukasi. Ya. Nah, ini ya. Misal ya, kita buka ya, kita klik ya. Ini ada PDF-nya ya. Terus kita unduh sahabat edukasi. Nah, auto download di sini. Ya. Kita buka ya. Oke, baik. Ini sudah file yang sudah kita download ya. Artikel penelitian ya di dalam jurnal tadi, di dalam jurnal kesehatan masyarakat tadi ya di Anada. Ini artikelnya. Nah, contoh bagaimana kita melakukan pengutipan ya seperti ini ya. Misalnya ya, kita cari pernyataan penulis ya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Di sini kita lihat ya. Ini ya. Ini. Nah, ini adalah salah satu pernyataan ya daripada si penulis di dalam artikel ini. Oke. Kita copy ya. Terus
kita paste di microscope board-nya ya. Jadi kita pelan-pelan ya, sahabat edukasi, step by step ya. Oke, kita rapikan terlebih dahulu, sahabat edukasi. Oke, ya. Pelan-pelan ya. Oke. Ini adalah pernyataan penulis ya. Sebagai contoh, ini adalah pernyataan penulis yang kita copy tadi dari artikelnya ya. Terus kita paste di dalam microscope board ini. Nah, setelah itu bagaimana cara melakukan pengutipannya? Nah, pada saat ini sudah kita copy paste, maka tadi kita akan bekerjanya di bagian reference ya. Kita buat dulu database-nya di mana? Ya, di manage source-nya ya. Kita manage ya sumbernya. Nah, di mana database-nya? Di sini. Di master list ya. Nah, ya oke. Ini kita hapus ya dulu ya. Nah, jadi pada saat ini kosong tampilannya seperti ini ya. Oke, pada waktu saat pertama-tama ya, sahabat edukasi ingin memasukkan referensinya ke dalam reference ini di dalam manage source ya, di dalam master list, maka yang pertama-tama kita klik new ya. Nah, terus di sini ini yang saya sampaikan tadi sebelumnya terkait referensi, jenis referensinya. Jadi tipe of source-nya apa ya? Banyak ya, misalnya sahabat edukasi ingin mengutip ya dari buku. Ya ini formatannya ada tersendiri nanti ya. Apa yang harus diisi ada di situ. Terus ada book section, ada jurnal artikel misalnya. Nah, sebagai contoh pada hari ini kita mencontohkan terkait bagaimana cara mengutip di dalam sebuah artikel penelitian, yaitu di jurnal artikel. Selanjutnya, baru kita masukkan authors-nya, nama-nama penulis di dalam artikel tersebut. Kita klik edit ya. Karena pada saat kita klik edit, maka akan ditampilkan ya seperti ini. Ada first name-nya ya, ada middle name-nya dan ada last name-nya. Nah, setelah itu baru kita buka ya artikelnya tadi ya yang sudah kita download ya. Setelah itu baru kita perhatikan penulisnya, nama penulisnya ini. Ini adalah nama penulis dari artikel ini, yaitu Hafizah dan Zulfiana Dewi. Baik, kita tuliskan ya, nama penulis pertamanya adalah Hafizah. Baik, kita tulis di sini ya, first name Hafizah. Karena ada satu kata ya, maka langsung di-add. Selanjutnya, sahabat edukasi, kita cek kembali ya artikelnya. Nama penulis kedua adalah Zulfiana Dewi. Ada dua kata ya. Ada first name Zulfiana ya, last name-nya adalah Dewi. Kita tulis sahabat edukasi. First name-nya adalah Zulfiana ya. Zulfiana. Ya, terus last name-nya adalah Dewi. Kita add. Nah, dan terlihat ya tampilannya di names ya, terlihat pada saat nama penulis itu terdiri daripada dua kata ya, maka terlihat di sini nama belakang itu secara otomatis berpindah ke di depan ya. Sedangkan nama depan berpindah di belakang secara otomatis. Nah, ini sangat memudahkan sahabat edukasi nanti ya, yang pastinya akan meminimalisir dalam kesalahan dalam membuat nama penulisnya ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi harus membolak-balik secara manual ya. Karena program di sini sudah secara otomatis membalik nama tersebut kalau terdapat dua kata dari nama penulis tersebut. Klik OK ya, karena cuma ada dua penulis, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tulis title-nya di sini. Title di sini maksudnya adalah judul daripada artikel tersebut ya. Nah, ini dia ya. Bisa kita copy paste ya, supaya lebih memudahkan. Kita copy paste. Nanti kalau serasa ada yang kurang ya, kurang tepat, nanti bisa diedit ya. Kita copy paste ini. Ya, oke. Oke, sudah ya. Tuh, terlihat ya. Oke, baik. Baru kita isikan di bagian journal name, artinya nama jurnalnya ya. Kita tuliskan nama jurnalnya apa. Nama jurnalnya itu ya bisa kita telusuri atau bisa kita identifikasi ya di dalam artikelnya ya.
Karena kebanyakan pada umumnya ya artikel di dalam artikel itu biasanya dicantumkan oleh pengelola jurnalnya, itu ada dituliskan nama jurnalnya ya. Seperti ini ya, pengelola jurnalnya menuliskan secara lengkap ya di sini. Ada nama jurnalnya ya, volumenya, nomornya, edisi terbitnya ya, bulan dan tahunnya, sampai pada tahap ya halamannya di sini. Dan HTTP-nya juga ya. Nah, ini kalau artikelnya itu lengkap. Umumnya seperti ini. Tapi ada kadang beberapa artikel yang emang tidak menuliskan secara lengkap ya keterangan jurnal ini di dalam artikelnya. Nah, kalau seandainya itu terjadi ya bagi sahabat edukasi, itu bisa ditelusuri di website aslinya ya. Misalnya seperti ini. Ya, kita bisa telusuri di website aslinya misalnya dengan cara kita ini. Sebentar, kita buka yang sudah kita download tadi ya. Nah ini, bisa kita copy paste, ini kan terlihat ya, ada nama jurnalnya. Nah, ini jikalau seandainya nama jurnalnya itu tidak tercantum di dalam artikelnya, maka ini kita bisa copy paste ya. Ya, bisa kita copy paste. Untuk memastikan ini kelengkapan volume, nomor, dan lain sebagainya ya. Nah, ini akan bisa kita identifikasi di sini ya. Kita bisa telusuri di website aslinya ya. Nama jurnalnya adalah Ananda Jurnal Kesehatan Masyarakat ya. Nah, ini terlihatnya secara keseluruhan di sini ya. Nah, tapi kalau seandainya di dalam artikel tersebut sudah ada ya nama jurnalnya, ya tinggal kita copy paste aja. Tinggal kita copy paste ya, sahabat edukasi. Terus year ya, ini tahun terbitnya tahun 2022 ya. Baik, kita tuliskan tahun 2022. Teksnya ya, halamannya ini. Nah, ini kebetulan sangat lengkap ya artikelnya ya. Sampai pada tahap ada halamannya juga. Kalau seandainya emang di dalam artikelnya emang tidak disebutkan halamannya ya, atau bahkan tidak disebutkan volume nomornya, bahkan edisi terbitnya tidak disebutkan, cuma sekedar nama jurnalnya aja disebutkan, atau nama penulisnya aja mungkin seperti itu. Itu tidak masalah, sahabat edukasi. Bisa Anda telusuri langsung di website aslinya ya. Di situ akan terlihat ya, nama jurnalnya pasti akan terlihat, volume berapa, nomor berapa, ya edisi terbitnya sampai pada tahap halamannya. Ini kebetulan artikelnya lengkap ya, di dalam artikelnya sampai pada tahap halaman-halamannya. Halamannya ada dari 134 sampai 141. Kita tuliskan 134 sampai ya sampai 141. Oke, baik. Selanjutnya kita tuliskan volumenya. Ya, volumenya kebetulan ada juga di sini ya, volume 9 dan nomor 2. Ya, volume 9, isu ini adalah nomor ya, nomor 2. Oke, untuk memastikan kembali ya, untuk kelengkapan daripada apa yang seharusnya kita isi dalam artikel ini, maka kita bisa klik di bagian Show All Bibliography Fields ya. Kita centang. Maka sini ada keterangan, sahabat edukasi ya. Bintang kecil merah ya, recommended field ya. Artinya ini hal-hal yang harus diisi ya. Nah, ternyata kita pastikan apakah sudah terisi secara keseluruhan ya. Ya, oke, author ya sudah ya. Title-nya juga sudah, nama jurnalnya sudah ya. Terus tahun ini, tahun terbitnya ya. Ya, tahun terbitnya. Tahun terbitnya tadi apa ya? Tahun 2022 ya. Oke. Sudah. Terus selanjutnya kalau seandainya di dalam websitenya itu dicantumkan emang ada tanggal dan bulan publishnya, itu lebih baik ya, bisa dicantumkan. Day ini bisa tanggal ya, dan ini adalah bulan terbitnya. Karena ada beberapa emang jurnal yang emang mencantumkan tanggal dan bulan terbitnya. Ya, kalau emang kalau seandainya emang tidak dicantumkan, nggak apa-apa, cukup di tahun aja dituliskan ya, years. Kan ini adalah yang wajib diisi. Terus specs halamannya ya, halaman berapa sampai berapa itu wajib diisi juga. Terus selanjutnya ya, kalaupun seandainya ingin diisi juga ya, di sini ada apa ini? Publisher ya. Kalau ada publishernya pasti kan ada penerbitnya. Kalau mau diisi silahkan ya. Kalau volume ini wajib ya, ada volume, ada nomornya, itu wajib diisi ya. Terus
Kalau ingin diisi juga ya day access-nya ya, untuk mengakses ini hari apa, tanggal berapa ya, bulan kapan ya, sahabat edukasi mengaksesnya, tahun berapa. Kalau seandainya ingin diisi secara lengkap ya silahkan, nggak masalah. Kalau URL-nya mau diisi juga ya nggak masalah. DOI-nya juga mau diisi juga ya nggak masalah, karena biasanya di setiap artikel tuh ada DOI-nya ya, gitu. Nah, kebetulan di dalam artikel ini emang tidak ada DOI-nya ya. Nah, maka bisa kita telusuri di mana? Di website aslinya. Nah, ya, seperti ini. Kalau seandainya ingin dimasukkan juga ya, seperti itu. Ya nggak masalah ya. Makin lengkap ya makin bagus juga. Nah, ini tadi kita ini ya, nah mesti ada DOI-nya, sahabat edukasi ya. Umumnya seperti itu ya, kalau setiap artikel mesti ada DOI-nya ya. Kita copy paste ya. Oke, kita copy paste aja. Oke, mungkin dirasa sudah cukup ya, sudah terpenuhi ya. Apa-apa yang seharusnya kita isi di sini, maka klik OK. Oke, sudah terlihat ya di database-nya atau di master list-nya ya, referensi yang sudah kita masukkan ke dalam master list ini ya, yaitu berupa artikel penelitian tadi ya. Nah, nanti di sini akan terlihat preview-nya ya, preview untuk Harvard ya. Nah, Harvard Style ya. Jadi pembuatan daftar pustakanya ya berdasarkan alfabet ya. Harvard Style di sini. Nah, ini sebagai contoh di sini ya. Jadi nanti bentukannya seperti ini tampilannya. Nanti pada waktu saat sahabat edukasi ingin melakukan pengutipan, maka tampilan kutipannya seperti ini. Buka kurung Hafizah dan Dewi, 2022 tutup kurung. Dan tampilannya akan terlihat bagaimana tampilan daftar pustakanya ya seperti ini. Ya terlihat ya. Nah, ini tampilannya nanti. Oke, cukup ya kita close. Nah, terus selanjutnya bagaimana kita melakukan ini kutipannya ya. Kutipan terhadap pernyataan penulis ini dari si Hafizah dan Zulfiana Dewi tadi. Nah, maka kita klik ini kawan-kawan, klik reference ya. Pastikan di reference. Terus kita pastikan lagi ya stylenya atau jenis kutipannya ya. Ini emang banyak jenis kutipan yang disediakan di dalam Microscope Word ini. Ya tergantung daripada panduan skripsi fakultas masing-masing ya. Nah, ada sebagai contoh misalnya ya, ada fakultas yang mengharuskan untuk kutipan dan daftar pustakanya itu ya sesuai panduan fakultasnya, mungkin ya ada salah satu fakultas yang mencontohkan ya dengan menggunakan Harvard misalnya. Oke, seperti itu ya. Maka pastikan ini Harvard ya. Nah, itu. Maka setelah itu baru insert citation ya. Ini klik ini. Nah, terlihat di sini sahabat edukasi referensi yang sudah kita input tadi di dalam manage source tadi ya. Kita klik ya satu kali. Nah, dia akan secara otomatis sahabat edukasi menampilkan kutipan tadi ya. Nama penulis dan tahunnya. Ya, berdasarkan stylenya adalah atau jenis kutipannya Harvard ya. Nah, selanjutnya sahabat edukasi, bagaimana cara membuat daftar pustakanya pada saat kutipan sudah dilakukan? Itu bisa kita buat dulu ya. Kita klik ini. Pastikan di reference ya. Selanjutnya ada di sini ada keterangan bibliografi ya. Nah, ini adalah cara untuk membuat daftar pustakanya. Mudah dan instan ya. Ini. Kita klik satu kali ya sahabat edukasi, baru kita klik ini ya. Nah, maka secara instan ya akan tampil yang namanya daftar pustakanya ya, sesuai dengan referensi yang sudah kita masukkan ke dalam master list tadi ya. Bisa kita ini percantik dulu ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, seperti ini. Kalau seandainya dirasa mungkin ada perlu diedit ya silahkan ya, diedit di bagian sini. Mungkin perlu misalnya untuk judul artikelnya itu huruf kapital hanya di awal kata misalnya. Seperti itu. Yang nggak masalah, tinggal diedit saja. Kalau seandainya itu tidak dirasa tidak perlu ya nggak masalah. Ya, seperti itu. Jadi akan terlihat sini sahabat edukasi ya, nama penulisnya ya. Kita tidak perlu repot-repot lagi harus membolak-balik lagi ya nama penulisnya, karena program sendiri yang sudah membolak-baliknya. Jadi yang nama belakang di depan, nama depan jadi belakang. Nah, itu
artinya akan meminimalisir ya kesalahan kita dalam pembuatan daftar pustakanya. Nah, tahun terbitnya ya, terus judul artikelnya ya, dan nama jurnalnya secara otomatis ini tercetak miring ya. Nah, seperti itu. Dan volumenya pun terlihat, nomornya terlihat, teksnya pun terlihat sini ya, 134 sampai 141. Ya, begitu mudah. Dan ini sahabat edukasi bisa kita edit ya menjadi keterangan daftar pustaka. Ya. Oke, Times New Roman ya. Terus ini kita kasih hitam. Nah, itu seperti itu. Dan ini umumnya adalah bold ya. Oke, kita kasih rata tengah. Baik. Seperti ini tampilannya sahabat edukasi ya, terkait masalah kutipan dan pembuatan daftar pustakanya. Selain itu juga ada juga cara lain misalnya ya, kita bisa memanfaatkan yang namanya Google Scholar ya. Ya, kita klik di sini Google Scholar. Oke, kita mau misalnya ya, kita mau misalnya ingin mencari artikel ya terkait masalah ini tadi ya. Nah, ini artikelnya ini ya, misalnya seperti itu. Nah, kita copy misalnya ya, kita paste di Google Scholar. Sebentar, copy ya. Oke, kita telusuri. Oh, ternyata sudah tampil ya. Nah, di sini tadi Hafizah dan Dewi tadi ya. Nah, maka kita klik kutip ya. Nah, maka dia akan menampilkan ini terkait daftar pustakanya. Nah, tapi perlu dipahami lagi karena ini ada jenisnya ya, ada jenis MLA ya. Seperti ini nanti tampilan daftar pustakanya. Terus ada apa ya, APA juga ya seperti ini tampilnya. ISO juga seperti ini. Nah, kalau seandainya ini ya apa ya, misalnya kita bisa ini bisa kita copy ya. Ini ya, copy. Terus kita paste di sini. Nah, itu dia. Ya, seperti itu, tapi ini adalah style referensinya tadi apa ya? Ya, apa ya? Yang ini. Ini apa? Ya, American Psychological Association. Nah, jadi disesuaikan aja nanti dengan apa panduan skripsi di fakultas masing-masing. Kalau di fakultas sahabat edukasi itu terkait masalah pembuatan kutipan dan daftar pustakanya itu stylenya adalah Harvard ya, pastikan Harvard ya seperti itu. Maka tampilannya seperti ini dan kutipannya pun seperti ini. Itu dulu ya sahabat edukasi yang bisa saya sampaikan. Semoga channel YouTube ini dan konten YouTube ini bermanfaat bagi sahabat edukasi ya. Dan selamat berjuang ya bagi sahabat edukasi yang berproses untuk menyelesaikan proposal skripsinya dan mungkin masih dalam tahap revisi. Tetap semangat ya. Semoga apa yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya. Itu dulu sahabat edukasi, semoga daripada apa yang hari ini kita kerjakan ya, semoga mendapat keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.